Bagaimana mungkin sebuah konsol yang katanya akan mengubah dunia game justru mati hanya 2 tahun setelah lahir? Pada tahun 2012, dunia game tiba-tiba ramai membicarakan satu hal, yaitu Ouya, sebuah konsol kecil berbasis Android yang muncul di Kickstarter. Dalam waktu kurang dari 1 hari, proyek ini sudah mengumpulkan lebih dari $1 juta, dan di hari kedua nilainya sudah menyentuh jutaan dolar dukungan. Orang-orang menyebutnya sebagai awal dari revolusi gaming, karena dengan harga murah dan sistem terbuka, siapapun bisa membuat dan memainkan game tanpa harus lewat perusahaan besar. Tapi 2 tahun kemudian semuanya berubah. Ouya berhenti diproduksi pada 2015, dan ketika Razer menutup store-nya pada 2019, banyak game yang bergantung pada layanan itu tidak lagi bisa diunduh atau diperbarui. Jadi apa yang salah? Bagaimana ide yang terlihat begitu brilian bisa berakhir jadi salah satu kegagalan paling cepat dalam sejarah game modern? Pada video kali ini kita akan membahas Ouya, sebuah konsol game revolusioner yang gagal di pasaran. Awal tahun 2010-an, dunia game sedang berubah besar-besaran. Saat itu, konsol seperti PlayStation 3, Xbox 360, dan Nintendo Wii masih menguasai pasar. Konsol generasi baru seperti Wii U bahkan mulai muncul. Tapi sistem yang diberikan konsol-konsol tersebut tertutup, dan setiap game yang masuk harus melewati izin perusahaan besar. Bagi developer kecil, masuk ke dunia konsol terasa mustahil. Semua terasa eksklusif dan mahal untuk ditembus. Di sisi lain, dunia mobile gaming sedang naik daun. Android dan iPhone mulai jadi tempat baru bagi orang bermain game. Game-game murah bahkan gratis mulai menarik jutaan pemain. Model seperti free to play dan harga rendah perlahan menggantikan model lama yang mahal di konsol. Nah, di tengah perubahan besar itu muncul ide baru, yaitu Ouya. Awalnya semua terasa seperti mimpi. Pada Juli 2012 muncul proyek konsol kecil bernama Ouya di Kickstarter. Hanya dalam waktu 8 jam proyek ini sudah menembus target $1 juta. Selama kampanye berjalan, total dananya yang terkumpul mencapai lebih dari $8,5 juta. Ouya pun menjadi salah satu proyek crowdfunding tersukses pada masanya. Bahkan orang melihatnya sebagai alternatif dari konsol besar seperti PlayStation dan Xbox yang dianggap terlalu tertutup. Di balik proyek ini ada nama Julie Urman, seorang CEO dengan visi besar. Ia ingin menciptakan konsol terbuka di mana siapapun bisa membuat dan memainkan game mereka sendiri. Tidak ada biaya lisensi, tidak perlu izin dari penerbit besar, semuanya bebas untuk dikembangkan. Konsep ini terasa sangat menarik, terutama bagi developer kecil yang sering kesulitan menembus industri konsol besar. Media besar pun langsung melirik. Wired, TechCrunch, dan The Verge menulis artikel tentang potensi besar Ouya bagi pasar game indie. Desain dari konsol ini juga kecil, harganya juga murah, hanya $99, dan sistemnya pun berbasis Android yang sudah tidak asing. Di tengah dominasi dari konsol besar, konsep seperti ini terasa fresh dan menjanjikan. Banyak yang melihat Ouya sebagai jalan baru untuk gaming dengan harga murah dan platform terbuka. Lalu pada Maret 2013, Ouya mulai dikirim ke para pendukung di Kickstarter. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 25 Juni 2013, konsol ini resmi dijual untuk umum. Semuanya tampak berjalan sempurna. Ouya punya dana besar, dukungan media, dan misi yang idealis. Namun seperti banyak proyek ambisius lainnya, hype besar seringkali menutupi masalah yang belum terlihat. Begitu Ouya dirilis, kritik mulai bermunculan. Banyak media menilai hasil akhirnya tidak sebanding dengan hype yang sempat muncul di awal. Review dari Engadget dan The Verge sama-sama menyebut ide Ouya menarik, tapi produknya terasa belum siap. Masalah pertama ada di sisi hardware. Kontrolnya terasa murahan, tombolnya kadang macet atau tidak responsif. Sementara di sisi software, sistem operasinya juga bermasalah. Menu utama sering lag dan tampilannya membingungkan. The Verge menyebut antarmuka Ouya terasa berantakan, seolah pengguna sedang menguji produk versi beta. Masalah berikutnya muncul dari sisi konten. Sebagian besar game yang tersedia hanyalah portingan dari versi mobile. Hampir tidak ada judul besar dan game-game eksklusif yang benar-benar menarik perhatian. Akibatnya, banyak pemain merasa Ouya tidak lebih dari sekedar ponsel Android yang dihubungkan ke TV, bukan konsol baru yang revolusioner. Sementara itu, para developer juga mulai khawatir. Beberapa dari mereka mengeluh tentang dukungan teknis yang minim dan menyatakan keraguan terhadap masa depan platform ini. Pada Juli 2013, Ouya mencoba memperbaiki citra mereka lewat program bernama
bernama Free the Game Fund. Lewat program ini, mereka berjanji akan menambah jumlah dana Kickstarter dari developer yang membuat game eksklusif untuk platform Ouya hingga total $1 juta. Ide ini sederhana. Kalau developer berhasil mengumpulkan dana lewat Kickstarter, Ouya akan menyumbang jumlah yang sama untuk membantu pengembangan gamenya. Namun beberapa minggu kemudian, program ini justru berubah jadi kontroversi besar. Beberapa proyek Kickstarter yang ikut program ini tampak mencurigakan. Pendanaan datang dari akun-akun kecil dan anonim, seolah disusun untuk memanipulasi sistem agar dapat dana dari Ouya. Komunitas gamer dan developer indie langsung bereaksi keras. Banyak yang merasa Ouya tidak memeriksa dengan baik proyek yang mereka danai dan malah memberi ruang bagi kecurangan. Melihat situasi makin panas, CEO Ouya, Julie Urman, akhirnya mengakui adanya kesalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam sebuah pernyataan publik, ia menulis di blog resmi Ouya bahwa mereka akan mengubah aturan program agar lebih transparan dan adil untuk semua developer. Tapi sayangnya perbaikan itu datang terlambat. Banyak developer indie sudah kehilangan kepercayaan mereka. Beberapa bahkan menarik game mereka dari platform Ouya. Program yang seharusnya jadi langkah penyelamat justru mempercepat keruntuhan reputasi mereka. Pada tahun 2015, posisi keuangan Ouya benar-benar genting. Perusahaan ini gagal menegosiasikan kembali utangnya sehingga terpaksa mencari pembeli untuk menyelamatkan diri. Beberapa bulan kemudian, perusahaan teknologi asal Amerika Razer membeli aset perangkat lunak Ouya. Namun akuisisi ini tidak mencakup konsol fisik dan perangkat kerasnya. Yang diambil hanya bagian perangkat lunak, termasuk toko digital, katalog game, dan platform pengembangannya. Razer kemudian mengintegrasikan layanan dan konten Ouya ke dalam platform Razer Forge TV, produk mikrokonsol berbasis Android milik mereka sendiri. Tujuannya agar game-game Ouya tetap bisa dimainkan lewat ekosistem Razer. Namun strategi itu tidak berlangsung lama. 4 tahun kemudian, pada 2019, Razer resmi menutup layanan toko digital Ouya. Artinya semua game yang pernah dibeli tidak bisa lagi diunduh atau diperbarui. Setelah layanan Ouya resmi ditutup pada 2019, banyak orang mulai bertanya, apa yang sebenarnya salah dari proyek ini? Di atas kertas, Ouya tampak menjanjikan, sebuah konsol murah, terbuka, dan dirancang agar developer indie bisa dengan mudah merilis game mereka. Tapi pada kenyataannya, ide bagus saja tidak cukup tanpa dukungan ekosistem dan komunitas yang kuat. Eksekusinya lemah dan pengalaman bermainnya jauh dari harapan. Ouya juga jadi contoh nyata bagaimana hype besar bisa berubah jadi tekanan. Kickstarter memang memberi mereka dana dan perhatian besar, tapi juga ekspektasi yang sulit dipenuhi. Banyak pengembang akhirnya enggan mendukung platform ini karena mereka tidak melihat prospek yang jelas untuk tumbuh. Akibatnya, kepercayaan pada proyek konsol berbasis crowdfunding ikut menurun. Investor dan gamer pun menjadi lebih hati-hati melihat janji proyek ambisius di masa depan. Meski gagal secara bisnis, warisan Ouya tetap terasa. Konsep open platform dan dukungan untuk developer kecil muncul sebagai pembicaraan penting dalam industri. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Ouya benar-benar gagal? Secara bisnis iya, Ouya hanya bertahan beberapa tahun sebelum akhirnya diakuisisi Razer. Tapi secara ide, Ouya membuka cara baru dalam melihat dunia game, bahwa industri ini bisa lebih terbuka dan lebih mudah diakses oleh semua orang. Revolusi gaming tidak lahir dari crowdfunding semata, tapi dari visi, dukungan developer, dan pengalaman pemain yang nyata. Ouya mungkin sudah hilang dari pasar, tapi ide-idenya tetap menjadi referensi dalam diskusi industri game. Banyak gagasan dari proyek ini seperti platform terbuka dan fokus pada developer indie muncul sebagai bagian dari refleksi industri game tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kadang revolusi bukan berarti menang besar, tapi mengubah cara kita berpikir tentang masa depan. Tapi bagaimana menurut kamu? Tindakan apa yang seharusnya bisa menyelamatkan Ouya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Candy Crush bisa mengubah industri game mobile, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.